warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi ashabihi wa mawallah wa mawala. Alhamdulillah, jamaah syukur rahimakumullah. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah atas kehidupan kita, atas kesehatan kita, atas semangat kita, atas ketaatan kita, semua semoga itu menjadi panduan kita, menjadi tekad kita ya, untuk selalu beristiqomah, konsisten, setia, sebagaimana kebulatan tekad kita yang selalu dinyatakan dalam sholat. Salah satu ucapan dalam inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan waktu kehidupanku, wa mamati, dan nanti dalam kematianku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah, hanya untuk Allah. Itu pesan doa iftitah itu kan ada, yang terkenal ada dua macam. Ada pernyataan kebulatan tekad, kemudian ada lagi yang doa agar dijauhkan dari kesalahan dan dosa. Menurut penjelasan beberapa hadis, Nabi sering menggunakan kedua-duanya. Doa kesalahan itu digunakan kalau waktu siang, di mana waktu kerja, sehingga dimungkinkan banyak kesalahan yang terjadi, maka doanya itu. Kemudian kalau yang kebulatan tekad itu adalah di malam hari. Jadi itu bukan punyanya NU dan Muhammadiyah, bukan. Ya, jadi tidak ada hubungannya itu dengan penetapan hukum, itu tidak ada. Jadi itu beda riwayat saja, beda riwayat. Oke, kita lanjut. Masih di wala yakun wira'an hatta yakuna mutawadhi'an. Ya, wira' ini berhati-hati, ya, mencegah, menjauhi dari yang tidak pasti. Mutawadhi'an ini pasrah. Wadha'a yadhi'u itu meletakkan. Kalau diterjemahkan bahasa Jawa, sumeleh atau sumende, itu tawadhu. Biasanya tawadhu itu digandengkan dengan khusyuk. Oh, sifatnya khusyuk dan tawadhu. Khusyuk itu ada di Al-Baqarah, lal khashi'in. Terus ayat berikutnya penjelasan terhadap al-khashi'in itu siapa? Yaitu alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Itu namanya orang khusyuk, bukan kok terus kalau sholat mungker orang kakuan gitu ya, enggak begitu. Jadi aku kelambi sing welek, paling welek, nah itu malah bertentangan dengan perintah yang ada surat Al-A'raf itu, khudzu zinatakum kulli masjid.
Jadi banyak alasan yang dimulakan. Saya pernah tanya, kamu itu kalau ke RT aja pakai baju bagus, tapi sholat kok pakai kaos. Ini karena teman yang sudah dekat. Kaos itu semahal-mahal kaos itu dengan semurah-murah baju itu masih lebih etis baju. Nah, gitu ya. Jadi itu hubungannya dengan rasanya. Kembali tentang khasiin tadi. Alladzina yadhunnuna annahum, dzon itu adalah mengira, tapi dalam ayat ini sebenarnya artinya adalah meyakini. Ya, dzonni gitu kan masih dalam persangkaan. Tapi yadhunnuna, mereka, siapakah orang yang khusyuk itu? Yaitu orang mereka yang yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, mereka meyakini bakal ketemu Tuhan mereka. Artinya bakal menghadap Allah. Artinya bakal mati. Nah ini jadi mati itu juga jalan untuk menghadap Allah. Tapi ketika dalam kehidupan kita sholat itu juga menghadap Allah. Wajah itu wajah lilladzi fatara samawati wal. Jadi sebenarnya aku menghadapkan wajahku kepada zat yang mencipta langit dan bumi. Itu jadi maksudnya kalau itu dicamkan begitu sebenarnya cukup menggiring pikiran dan hati kita untuk menjadi khusyuk. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, orang yang khusyuk yaitu pertama orang yang meyakini akan ketemu dengan Tuhannya. Wong nek yakin akan ketemu dengan Tuhan, dan ketemu Tuhan itu bukan kangen-kangenan, ya. Kaya dene ketemu dengan keluarga terus cerita piye anake, piye putune, piye omahe, piye wis pokoke semua sekitar bondo lah. Bondo donya lah pokoknya sekitar itu. Jadi itu bukan. Jadi nanti akan mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan selama ini. Perilaku itu bisa pendengaran, bisa ucapan, bisa gerak hati dan lain sebagainya, dan perbuatan. Itu pesan daripada yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, dan sesungguhnya hanya kepadanya lah dia tempat kembali. Jadi orang nok terus mati blusuk nu biasane nok warung wis jan koncone nok warung surawani nok warung iku nek ketemu jadi iku nek wis mati ngono jek muter-muter nang kono nggon biasane gitu ya. Biasanya lewat sigar bencang, ya terus dolane nang sigar bencang. Saya wedi itu. Kuburan anyar itu luwih diwedeni dimana kuburan lawas biasanya gitu. Tapi disenangi orang yang jalur kesaktian, yang minta kesaktian nanti pakai tali pocong dan lain sebagainya. Macam-macam lah perilaku itu kalau kita amati. Annahum ilaihi raji'un, sesungguhnya kita semua akan kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Oke, itu mutawaliyah. Oke, tentang mutawadhu itu kemarin sudah menjauhi dari kesombongan. Ini ayat yang sudah kita baca, kita lanjutkan. Kisah ya kemarin sudah. Jadi itu Nabi itu nilai nyambangi Surabaya ini nyambangi. Wa yusayi untuk jenazah, dan mengiringkan jenazah. Wa yuji budak wadal mamluk, dan kemudian dia menjawab
panggilan kalau dipanggil al-mamluk, yaitu hamba saya ya. Kalau muluk itu raja-raja, kalau mamluk hamba saya. Ya kabul himar, dan naiknya naik himar, tidak naik kuda ya. Dan itu dilakukan ketika menaklukkan Quraidah, Bani Nadir, kemudian pada perang Khaibar, Bani Makhzum, itu semuanya Nabi menggambarkan dia adalah andap asor, jiwanya maupun perbuatannya. Ini sebenarnya semua ini mengurai tentang keyword di tawadhu. Ini di riwayat yang lain dari Ibnu Ja'di ya, Ibnu Ja'di. Sama mengunjungi orang sakit, mengikuti jenazah, dan menjawab, merespon ya panggilan itu bisa suara bentuknya, bisa mungkin sentuhan begitu, mungkin bentuk surat, undangan, mungkin WA dan lain sebagainya ya. Sekarang perkembangannya begitu. Jadi dakwah itu banyak sekali. Lahir kabul himar. Ya. Oke. Nah, ada lagi tapi saya belum copy di sini, yaitu riwayat dari Abu Hurairah. Hakul muslim situn, itu juga selalu dilakukan Nabi, dan oleh karena itu menjadi sifat orang muslim. Jadi disebutkan hakul muslim situn, hak dari orang Islam itu 6. Kalau dinamakan hak itu biasanya bagi lawannya atau kawannya itu adalah ada tuntutan kewajiban. Jadi antara hak dan kewajiban itu seimbang. Tapi Al-Quran mengajarkan pada kita hendaknya mendulukan kewajiban daripada hak. Itu bisa kita dapati pada induk Al-Quran atau umul kitab. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau lah kami menyembah. Wajib kan menyembah itu. Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, gitu kan. Jadi wajib. Kewajibannya di mana gitu. Dalil yang paling gede itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Nasta'in, kami mohon pertolongan. Na'budu wa nasta'in sigonya mudhari ya, atau present time, kalau bahasa Inggrisnya present time. Artinya mempunyai faedah dia selalu, dan itu menjadi perilakunya. Iya karena butuh, iya karena nasta'in, hanya kepada Engkau lah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau lah kami menyembah. Itu kewajiban. Minta pertolongan adalah hak. Jadi nek orang nate nyembah kok minta terus, itu namanya hamba yang kurang ajar, gitu ya. Nah, jadi senengane nagih terus karo pangeran, padahal sudah diberi banyak sekali, gitu kan? Beri banyak sekali itu. Kepres kan, ya ora iso kepres. Tahu kepres itu bersin, ya kan? Itu mbok itu kalau dulu saya masih kecil sering
melihat itu mandek. Mandek itu ada dua. Ini tukang angon wedhus soalnya, pinggir dalan dari roh. Wah, aku nyok kok terus mandek, begagah. Kita tahu mau kencing, wis arep nguyuh. Jadi mandek itu terus rada begagah. Itu terus ini terus coro gitu ya. Batin, ini cilik ya batin. Oh berarti orang katoan, kan? Terus kalau enggak gitu, madep, terus pucuk selendangnya itu terus delok sengenge. Nah terus keluar lah. Terus ya orang muni apa-apa pokoknya ya segitu aja terus mana gitu. Jadi itu perilaku dan itu pandangan gitu tidak pernah saya temukan di hari ini ya gitu. Karena memang saya tidak pernah ketemu mereka ya. Saya di Narmas ini. Oke. Jadi semua itu datangnya dari Allah dan kemudian kita akan kembali kepada Allah. Nabi melakukan itu semuanya. Orang yang sakit, orang yang mati, kemudian orang lemah yang memanggil, kemudian himar naik itu kendaraannya. Jadi kendaraannya, kemudian pergaulan sosialnya, pergaulan bertetangga, semua digambarkan di sini. Nabi itu hamba yang tawadhu, gitu ya. Nah, sudah. Kemudian hakul muslim ala muslim sintum. Idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila bertemu salam. Salam itu assalamualaikum, bukan salam itu bukan salaman. Bukan salaman. Jadi idza laqitahu fasallim alaihi. Oh, nek ketemu wong Islam itu kudu salim. Nah itu fasallim alaihi, maka salimlah kepada dia. Bukan. Itu mengucapkan penghormatan di An-Nisa itu, Pak. An-Nisa ayat 86. Idza huyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha. Innallaha ala kulli syai'in hasiba. Wa idza khuyyitum bi tahiyatin, apabila engkau diberi penghormatan macam-macam juga begini bisa begini bisa, makanya Allahu Akbar itu ya suruh angkat tangan itu sebagai penghormatan juga kepada Allah. Ini hormatnya begini kan, ada yang monggo ya. Monggo hei kan jadi kan macam-macam lah jadi apa. Wa idza khuyyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha. Apabila engkau diberi penghormatan, hendaknya engkau menjawabnya yang lebih baik. Aurudduha, atau yang sepadan. Assalamualaikum. Salam. Nah, itu Pak Bambang itu rajin sekali itu. Jadi Assalamualaikum Pak Haji, gitu kan? Waalaikumsalam Pak Bambang. Tapi beliau kan naik motor cepat, jadi Pak Bambangnya dia tidak terdengar. Dan memang saya tidak ucapkan kan. Salam. Jadi beliau mengamalkan salah satu itu hak orang Islam. Salam. Wa idza da'aka fa'ajibu, apabila diundang, ditanya, dipanggil, hendaknya menjawab. Yang ketiga, wa idza stansahaka fansahhu, apabila
Apabila minta nasihat, hendaknya engkau beri nasihat. Pak, mau ini pertama silaturahmi, kelihatan. Kedua, saya ada masalah, mohon nasihat. Ya. Itu diberi nasihat. So terus, wah aku ini kok naik loh. Aku ini orang ngerti apa-apa, aku orang di pengalaman, aku orang itu padahal untuk menasihati tidak perlu pengalaman ya, ada perlu pengalaman tapi ada satu lagi yaitu ilmu kan gitu. Jadi wa idastan sohafan sohaf, hendaknya minta nasihat. Ya orang datang, kalau orang masuk sini kan, Pak, dinar mas 4 selatan itu pundi. Ya. 4 selatan ya di selatan ya. Ada nanti kalau di sini yang utara tapi di selatan gitu ya. Nah, itu cara berpikirnya developer kita dulu ya itu. Terus akhirnya jadi berpuluh tahun kita masih bingung. Oh kalau ganjil itu di sini, kalau genap di sana. Dan ini penghuni-penghuni yang dari daerah ganjil semua. Orang-orang ganjil di sini, orang genap di sana, gitu ya. Jadi, itu dulu diikat situ, baru nanti diukur. Ini kalau sana 12, 14, 16, terus ke sana. Terus kalau semakin kecil ke sana. Ini bagus, ini penghuni sini bagus, bukan saya karena masjidnya di sini, saya jangan nanti dimantemi waktu penuh ya kan, dikira orang Jawa. Diberitahu nomor sekian sampai sekian gitu yang sini, karena sama-sama 4-nya, sana juga nomor sekian sampai sekian gitu. Jadi kalau ada orang tanya gitu. Di sini menunjukkan kita dapat pelajaran bahwa di Indonesia ini lebih kental budaya ngomong daripada budaya baca. Sebetulnya sudah ada di situ nomor sekian sampai sekian gitu. Jadi itu juga menggalakkan budaya baca. Ini penduduk yang di sini jarang loh yang dianu gitu. Oke. Termasuk itu juga wa idza sahafan sabu. Wa idza maridha fa'udhu, apabila sakit hendaknya engkau jenguk. Wa idza mata fatlahu, apabila mati hendaknya engkau iring. Minggu kemarin sudah bilang mengiring itu berarti sudah sebelum diiring itu kan harus disolati dulu. Sebelum disolati harus dikafani dulu kan, sekarang kan itu sudah saya sampaikan minggu lalu kan. Itu fasallim alaihi wa idza stansakha wa sabu wa idza atosa fasamidhu, apabila bersin kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, fasamidhu, hendaknya engkau doakan dia. Jadi kalau ada tetangga kita, dulur kita, teman kita bersin, hendaknya disampaikan dia mengucapkan alhamdulillah, baik suara keras maupun tidak. Nanti biasanya suaranya tidak keras, alhamdulillah, bersinnya sama alhamdulillahnya banter, alhamdulillah, tidak jarang terjadi gitu kan, alhamdulillah. Kalau Anda melihat dia alhamdulillah, baik dia dengar maupun tidak, jangan berdoa, yarhamukallah, semoga Allah memberikan rahmat kepada kamu gitu. Jadi tidak akan. Kalau ini ada perintah yang bersin tadi, kalau dengar didoakan oleh saudaranya yarhamukallah, disuruh membalas yahdikumullah, semoga Allah selalu memberikan petunjuk kepada kamu. Indah sekali Islam. Jadi tawadhu itu. Jadi dari 6 itu tadi sudah sampaikan salam, kemudian dipanggil itu minta nasihat, kemudian bersin, dan kemudian ya
tentang sakit, tentang itu singkat saja ya, sakit itu ya jenguk itu lorone apa iya di keluarlah kata-kata dari mulut kita, kata-kata yang menghibur gitu loh, yang mendoakan, nggak usah menyampaikan berita-berita macam-macam, mendoakan ya mudah-mudahan segera sembuh, nanti ketemu lagi di masjid ya gitu ya, sing biasa ahli masjid gitu ya, enggak ya mudah-mudahan nanti ketemu di mana gitu ya, kan gitu tuh kan. Dan nanti wah bulan itu aku duwe kanca biyen ngene iki lho. Iki wis pirang dina? Seminggu. Wah, kancaku biyen itu seminggu lewat rong dina itu wis bablas iku. Wah, lha iku kan malah ndak memberi harapan. Jadi wah lagi. Jadi tidak menghibur. Apabila itu kenapa toh? Kok harus diiringkan? Iya, biar sampai di kubur sana. Dan ada hadis bahwasanya barang siapa yang kemudian ikut menyolatkan kemudian ikut ke kubur, ada 2 qirat, 2 gunung Uhud, ya, 2 gunung Uhud seisi emas. Padahal gunung Uhud itu segede sikat pincah ini ya, emas semua itu ya, emas semua. Kalau di Jawa emasnya kan jalan-jalan ya. Masa baik sampai di sini dulu. Terus bagaimana salam? Sekarang lagi viral. Insya Allah akan saya sampaikan minggu yang akan datang. Sekarang sudah lewat 5 menit. Saya tidak akan hak jenengan untuk free. Tidak saya ikat di sini. Oke, mudah-mudahan ada guna dan faedahnya. Mari kita tutup dengan kepada majlis. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.